Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, para jamaah yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih diberi umur panjang, terus diparingi sehat, dan kita terus diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa kita awali terlebih dahulu dengan menimba ilmu. Nanti waktu 15 menit kita gunakan untuk kajian. Setelah itu wonten door prize. Nggih, wonten door prize. Nomor yang dibagi ojo hilang. Nggih, itu disimpan, nanti dipanggil sekitar niku wonten satu paket niku wonten beras, minyak, teh, kalih gula kata niku. Nggih, nanti tinggal dikali 3 kali 10 wonten 30 door prize ya. Sing beruntung, sing ora beruntung ya ora entuk. Ya, sing beruntung ya ora kabeh, makanya nganggo door prize. Ya, nanti yang beruntung nanti bisa membawa hadiah tadi. Taib, alhamdulillah kita hari ini di hari ke-13. Hari ke-13 kita menjalankan ibadah siam, ibadah Ramadan. Sebentar lagi kita masuk pertengahan. Ya, sebenarnya di pertengahan bulan Ramadan ini ada satu amalan yang istimewa, mungkin belum pernah dipraktekkan oleh para imam yang ada di Purwosari. Ini setiap pertengahan Ramadan menurut mazhab Syafi'i, nanti di sholat witir, ini bagian dari sunnah ab'ad. Di dalam mazhab Syafi'i ini bagian dari sunnah ab'ad, artinya disunahkan. Kalau sunnah ab'ad itu menurut mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad itu berarti kalau ditinggalkan mangke sujud sahwi. Namun sujud sahwi hukumnya sunnah. Di setiap pertengahan Ramadan sampai akhir disunahkan membaca kunut witir. Disunahkan membaca kunut witir. Mangke di malam 15, ini malam 14 nanti, berarti besok malam. Mulai dari malam ke-15, 16, 17 seterusnya sampai malam terakhir, mangke di sholat witir di rakaat ketiga. Nggih, di rakaat ketiga bar rukuk. Setelah rukuk nanti dianjurkan baca kunut witir, yaitu bacaannya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Setiap jamaah nanti angkat tangan kemudian mengaminkan doa tadi. Niki doa yang ada nanti mulai dari pertengahan Ramadan kalau dalam mazhab Syafi'i. Ada beberapa riwayat yang mendukung hal ini. Intinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, monggo yang ingin lakukan bar pertengahan Ramadan boleh. Mau lakukan di setiap malam Ramadan juga
Boleh. Ada yang mau lakukan sepanjang tahun baca kunut witir terus. Ini juga dibolehkan. Nanti jamaah angkat tangan kemudian aminkan. Nanti para imam yang sudah mendapatkan buku panduan Ramadan, niku wonten bacaannya di bagian penjelasan sholat tarwih, nanti ada di pembahasan kunut witir. Kalau bisa hafal ya itu bisa diamalkan atau dipraktekkan. Yang memang tidak ada tuntunan itu kunut subuh. Ya, namun sing wonten tuntunan itu kunut witir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada putune bernama Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk membaca kunut setiap kali sholat witir. Maka Nabi ajarkan doa tadi, Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, dan seterusnya. Jadi monggo dipraktekkan seperti itu. Kalau intinya kalau ada imam yang praktekkan seperti itu, monggo diaminkan. Lalu nanti kalau kita menginjak akhir-akhir bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita semuanya sudah sering mendengar surat Al-Qadar yang menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar. Semuanya pun hafal surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampun? Nggih, coba kita ulang sarengan nggih. Kita baca sarengan saking bismillah. Ya, kula tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami turunkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lalu Allah katakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, ketika itu turun malaikat. Warruhu fiha, juga turun ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Rabb mereka untuk mengatur urusan-urusan. Di antaranya diatur urusan mengenai masalah takdir. Di antaranya diatur urusan mengenai masalah takdir. Salamun, di malam Lailatul Qadar itu penuh keselamatan. Hiya hatta matla'il fajr, di mana penuh keselamatan itu sampai datang fajar, sampai datang subuh. Maka kita lihat yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu punya kemuliaan karena saat itu Allah menurunkan Al-Quran dulunya.
Dan di sini kita juga para jamaah bisa ambil kesimpulan karena Allah turunkan, Allah menurunkan Al-Quran. Berarti kalau suatu yang turun itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah. Dan yang menurunkan adalah Allah. Allah menurunkan Al-Quran. Berarti Allah itu menetap tinggi di atas sana. Berarti Allah itu menetap tinggi di atas sana, bukan berada di mana-mana. Allah itu bukan berada di mana-mana. Ilmu Allah memang di mana-mana, namun zat Allah, kalau kita ditanya di mana Allah, maka jawaban kita Allah itu di atas. Allah itu di atas, fis sama. Allah itu di atas seluruh makhluk. Maka coba perhatikan kalau bapak-bapak, ibu-ibu pas doa tangannya pripun? Ya, tengadah ke atas nggih. Lihat, ini ke atas, bukan kemana-mana nggih. Namun tangannya itu dihadapkan ke atas, ke langit sana, ke atas sana. Karena Allah menetap tinggi di atas sana. Jadi secara fitrah manusia sudah meyakini Allah itu di atas. Seandainya Allah itu di mana-mana, maka tangannya nanti ketika doa niku mubeng. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Namun kita semuanya saat berdoa niku anteng, tangannya itu ke atas, menghadap ke atas sana. Berarti Allah itu menetap tinggi di atas sana. Dan kita cara berdoa begini nggih. Berdoa itu tangannya niku rapat, dihadapkan ke langit. Kemudian ini juga nanti dipraktekkan, monggo dipraktekkan saat buka puasa. Ketika kita berbuka, itu waktu terkabulnya doa. Saat kita berbuka, niku waktu terkabulnya doa. Kata Nabi SAW, salah satu laturotu dakwatuhum, ada 3 doa yang tidak tertolak. As-shaimu hina yuftir. Doa saking orang yang puasa ketika dia berbuka. Maka saat berbuka maca bismillah, kemudian ambil makanan yang kita pengen makan ringan dulu. Setelah itu kita baca doa berbuka, dhahaba dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Lalu gunakan waktu lagi untuk berdoa untuk hajat-hajat yang kita inginkan. Ya Allah, aku ingin agar penyakitku niku sembuh. Ya Allah, mudahkanlah agar orang tuaku sing wis mati dimudahkan di alam kubur, diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, utangku ki akeh. Ya Allah, lunasilah. Dibilang ini ku lancar, Allah niku mudahkan. Doa saat buka puasa itu doa yang terkabul. Terus panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala saat berbuka. Kemudian ya, kita lihat lagi apa itu Lailatul Qadar. Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita beramal ya, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Ya, sekitar 83 tahun. Ini jarang manusia yang umurnya 83 tahun. Umat Islam kata Nabi SAW umurnya kalau enggak 60 ya pokoknya 60 sekian. Ya, sekitar 20 tahun. Umurnya seperti itu. Jarang yang sampai 80 tahun. Ten mriki wonten sing 80? Hah? Wonten? Pinten, Mbah? Pinten tahun sakniki? Ya? 70 apa 80? Oh, 70, 80. Ya. Nah, ketika kita dapat Lailatul Qadar,
maka amalan yang dilakukan pada Lailatul Qadar tadi lebih baik dari amalan selama 1000 bulan. Lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Kita misalnya, ini kata Imam Syafi'i, lakukan pada Lailatul Qadar, lakukan sholat ngisa kali sholat subuh, itu sudah dapatkan, kita sudah dinyatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, lakukan sholat ngisa berjamaah, subuh berjamaah, maka itu sudah disebut kata Imam Syafi'i, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini kita cari di 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu kita cari di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bisa terjadi pada malam ganjil, bisa terjadi juga pada malam-malam genap. Malam genap juga tetap mungkin ada, karena berdasarkan riwayat dari Bukhari, kalau malamnya itu genap, kita hitungannya itu bisa di malam-malam genap juga terdapat Lailatul Qadar. Bisa juga pada malam-malam ganjil. Pokoknya 10 hari terakhir sibukkan diri dengan ibadah. Orang usah mikir nanti lebaran ikut seperti apa, pokoknya mikir untuk sibuk ngibadah. Simbah-simbah niki wis duwe baju anyar apa urung? Hereng, yo mikirnya saiki. Ya, nanti pas 10 hari terakhir itu sibuk dengan ibadah, kita perbanyak maca Quran, perbanyak sholat, ya, perbanyak sedekah di hari-hari terakhir bulan Ramadan, karena satu amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan Jibril niku akan turun. Malaikat dan Jibril itu akan turun pada malam Lailatul Qadar. Malaikat dan Jibril akan turun, artinya kata para ulama, saat Lailatul Qadar ciri-cirine niku Lailatul Qadar malamnya niku tenang, sejuk, nikmat. Kita rasakan ketenangan ketika itu karena malaikat niku turun. Malaikat turun nanti pada malam Lailatul Qadar. Juga ketika itu kita lihat di sini ciri-cirine atau tandanya Lailatul Qadar itu Allah nanti akan menetapkan takdir. Jadi takdir kita selama setahun itu juga ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini nanti rizkinya seperti apa tahun ini. Ya, nanti anaknya itu gimana, jadi anak soleh atau jadi anak seperti apa, itu nanti Allah tetapkan. Kemudian penghidupannya itu gimana, panennya seperti apa, utangnya nanti bagaimana nasibnya, itu Allah atur nanti ketika malam Lailatul Qadar ditetapkan ketika menetapkan takdir. Berarti kita juga punya kewajiban untuk mengimani takdir. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan di malam Lailatul Qadar itu salamun, penuh dengan keselamatan. Nanti sampai datang subuh, maka Lailatul Qadar itu terjadi sampai datang subuh. Ketika sudah datang subuh, maka berakhirlah malam Lailatul Qadar. Berarti nanti dari hitungannya maghrib terus sampai tengah malam sampai subuh kita dapati waktu tersebut untuk ibadah, maka kita telah mendapati Lailatul Qadar. Mugi-mugi kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara hamba Allah yang bisa mendapatkan nikmatnya Lailatul Qadar, keistimewaan Lailatul Qadar, pahala kita itu berlipat-lipat, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang jadi lebih baik setelah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin.